Asmaul Husna untuk kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kalian selalu bahagia. Ikuti dulu pembelajaran ini hingga akhir ya. Dari pembelajaran ini diharapkan agar kalian mengetahui tentang Asmaul Husna, dapat menyebutkan dan menghafal Asmaul Husna beserta artinya. Karena belajar tentang Asmaul Husna berarti mengamalkan rukun iman yang ke-1 sebagai wujud cinta kita kepada Allah agar menjadi anak soleh dan solehah. Nah, ada sahabat solehah yang nampaknya ingin menanyakan sesuatu. Apa sih arti Asmaul Husna? Ayo, ada yang tahu? Ya, ada teman kalian yang soleh yang akan membantu. Ya, ternyata katanya arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, kemudian ada lagi sahabat soleh yang akan melengkapi jawabannya. Jumlahnya ada 99 ya. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Nah, ada kakak solehah yang akan membantu menyebutkan Asmaul Husna di pembelajaran kali ini. Yang pertama, ya, silakan ada yang bisa baca ini? Iya, benar. Al-Mumit. Itu yang pertama ya. Kemudian, iya, berikutnya silakan dibaca. Iya, benar. Ini adalah Al-Hayyu. Ya, yang berikutnya, ya, silakan. Ya, benar. Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum. Nah, kemudian yang terakhir, ya, silakan. Apa bacaannya? Ya, betul. Al-Ahad. Nah, jadi 4 Asmaul Husna di antara yang 99 itu, inilah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Iya, Al-Mumit. Ya, kita membahas tentang Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Mumit. Ya, di sini ada kakak yang nampaknya sedang bersedih. Kenapa sih? Karena arti dari Al-Mumit yang sedang dibayangkannya. Apa yang dia bayangkan? Oh, ternyata lihat yang dibayangkannya. Nah, inilah dia arti dari Al-Mumit. Allah Maha mematikan. Ya, Allah Maha mematikan. Jadi Allah berkuasa mematikan makhluk sesuai dengan kehendaknya. Kematian itu tidak ditentukan oleh usianya. Bisa saja dia mati dalam keadaan bayi, ataupun remaja, anak-anak, ataupun sudah tua. Jadi orang mati tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu kecelakaan, tidak harus mengalami kesakitan, tidak harus dirawat dulu di rumah sakit. Kapanpun Allah berkehendak untuk mematikan, maka matilah kita. Ini adalah kekuasaan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat. Karena itu, sebagai hambanya, kita harus mengisi hidup kita dengan segala amal soleh, agar ketika Allah mematikan kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Hayyu. Apa sih arti dari Al-Hayyu? Ya, ada kakak yang akan membantu untuk menjawabnya. Ya, Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Ya, Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup. Nah, kita perhatikan ya, bagaimana dari sebutir biji ya, kemudian tumbuh menjadi seperti ini. Dan kemudian akan terus tumbuh hingga menjadi sebuah pohon yang sangat besar, kemudian mati, dan kemudian Allah akan menumbuhkan lagi pohon yang lainnya. Ya, ini adalah satu bukti bahwa Allah Maha Hidup
meskipun kehidupan makhluknya selalu saja berakhir. Tapi Allah tidak pernah berakhir. Allah selalu hidup. Ya. Contoh lain adalah lihat bagaimana kejadian kita dari rahim seorang ibu, Allah hidupkan kita, ya, hingga menjadi seorang manusia yang terlahir ke dunia, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian mati, ya, dan kemudian Allah hidupkan lagi manusia-manusia yang lain dari rahim-rahim yang lain, dari zaman yang berbeda, karena Allah Maha Hidup dan Allah mampu menghidupkan seluruh makhluknya karena Allah memiliki kekuasaan atas makhluknya. Jadi Allah Maha Hidup, Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini sehingga berjalan seperti adanya. Ya, berikutnya adalah Al-Qayyum. Ya, Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Qayyum. Apa sih artinya? Ya, ada seseorang yang akan membantu menjawabnya. Ya, Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Ya, kita lihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta dalam 7 masa sendirian. Kemudian Allah mengatur agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dan Allah lakukan semua tanpa bantuan dari siapapun. Ya, bagaimana Allah atur arah angin, Allah atur pergerakan bumi, Allah atur hujan, panas, Allah terbitkan arah matahari, bulan, bintang, semuanya dalam keteraturan luar biasa tanpa bantuan dari siapapun. Karena Allah Maha Mandiri. Karena Allah Maha Mandiri. Karena itu, tugas kita adalah tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikutnya yang terakhir adalah Al-Ahad. Ya, apa sih artinya? Yuk kita tanyakan kepada kakak yang sedang asik membaca, tapi sayang sebelum kakaknya menjawab, ada teman-teman kalian yang sudah lebih dahulu menjawab. Allah Maha Esa. Ya, luar biasa ya. Semangat sekali karena mereka benar-benar sangat tahu arti dari syahadah. Ya, Allah Maha Esa. Bahwa Allah itu satu. Bahwa Allah itu tempat kita berharap. Bahwa Allah itu tempat kita meminta segala sesuatu. Bahwa Allah itu tempat kita dalam melakukan semua aktivitas ibadah kita yang harus selalu mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan belajar, lakukan bermain, lakukan membantu orang tua, lakukan ibadah, lakukan apapun, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, tempat kita meminta, tempat kita menggantungkan harapan, tempat kita beribadah, tempat kita kembali suatu saat nanti. Al-Ahad, Allah Maha Esa. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran tentang Asmaul Husna, kita baca dulu rangkuman materi hari ini ya. Pertama, bahwa Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Yang pertama, Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Dan yang ketiga, Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Dan yang terakhir, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Ya, lihat apa yang akan dikatakan oleh Ibu Guru. Catat rangkuman ini di buku tulis dan baca berulang-ulang agar kalian hafal. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.